Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ambar Kris Yunani dan anggota kelompok saya lainnya ada Dwi Wulandari, lalu ada Dari Safitri, ada Nurlaili Safitri, dan ada Rizky Nuryana. Kelompok 4 dengan judul komparasi negara Belanda versus Swedia. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi negara Belanda. Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan, Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia seperti Philips, Royal Dutch atau Shell, dan Unilever. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktek yang tinggi. Jadi, Belanda itu merupakan negara hukum, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah dan orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham. Akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akhirnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi seperti accounting regulation. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga munculnya Annual Financial Statement pada tahun 1970. Ketika undang-undang laporan keuangan tahunan diberlakukan, undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan dalam Uni Eropa yang akan terjadi. Lalu ada pelaporan tahunan. Dewan Pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntutan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu perusahaan, perwakilan serikat buruh dan analisis keuangan, institusi akuntan terdaftar Belanda. Lalu, pengukuran akuntansi. Dasar penilaian yang dipakai adalah historical cost dan intangible asset pun harus dinilai berdasarkan historical cost. Depresiasi biasanya berdasarkan garis lurus dan ditetapkan untuk semua aset kecuali bangunan tanah tidak harus didepresiasi. Metode FIFO dan weight effort adalah metode yang paling banyak dipakai dan menentukan cost, meskipun LIFO juga diizinkan. Lalu ada Accounting Principles and Practice. DAS merupakan organisasi swasta yang didanai oleh bantuan dari komunitas bisnis dan profesi audit. Aktivitasnya diatur oleh Foundation for Annual Reporting. Belanda mengawasi operasi bursa saham, sebuah dewan khusus yang berhubungan dengan High Court of Amsterdam. Merupakan sebuah keistimewaan khusus dari sistem Belanda dalam melaksanakan kepatuhan persyaratan akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Selanjutnya kita membahas tentang persyaratan untuk audit di negara Belanda. Undang-undang di negara Belanda mensyaratkan bahwa perusahaan besar dan menengah memiliki laporan tahunan yang diaudit oleh auditor lokal yang berkualifikasi, terdaftar, dan independen. Auditor ini ditunjuk oleh pemegang saham, anggota rapat umum, atau oleh dewan pengatur maupun pengawas. Pada prinsipnya, laporan audit harus mencakup poin-poin yang menjelaskan apakah: yang pertama, pernyataan memberikan informasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Belanda.
dan mewakili secara akurat hasil tahunan perusahaan dan posisi keuangan. Likuiditas dan solvabilitas perusahaan dapat dinilai. Yang kedua yaitu laporan dari Managing Board memenuhi persyaratan hukum. Dan terakhir, informasi tambahan yang diperlukan disediakan. Jadi, auditor yang ditunjuk melapor ke Dewan Pengawas dan Pengelola, lembaga yang kompeten harus terlebih dahulu mempertimbangkan laporan audit dan kemudian menyetujui menentukan laporan keuangan. Jika tidak wajib untuk melakukan audit, para pihak dapat melakukannya secara sukarela. Dan selanjutnya yaitu sistem perpajakan negara Belanda. Otoritas pajak Belanda yang bernama Belastingdienst atau Tax Revenue mengenakan tarif pajak penghasilan untuk badan secara progresif untuk dua lapisan penghasilan. Yang pertama yaitu sebesar 20% untuk penghasilan sebesar 0 sampai 200.000 euro dan yang kedua yaitu sebesar 25% untuk penghasilan di atas 200.000 euro. Bagi pajak penghasilan orang pribadi, Belastingdienst menerapkan 3 jenis tarif berdasarkan sumber penghasilan. Yang pertama yaitu tarif progresif mulai dari 36,55 sampai dengan 52%. Tarif progresif ini mengacu pada penghasilan kena pajak hasil dari bekerja dan kepemilikan rumah. Sementara yang kedua untuk penghasilan kena pajak yang berasal dari substantial interest dikenakan tarif flat sebesar 25%. Dan terakhir yang ketiga untuk penghasilan kena pajak yang berasal dari tabungan dan investasi akan dikenakan tarif flat juga tapi sebesar 30%. Negara yang dijuluki sebagai negara kincir angin ini tidak memberlakukan pajak atas dividen, royalti, dan bunga. Tapi tarif untuk standar PPN ditetapkan sebesar 21%. Halo semuanya, saya dari Sapitri akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Pasar modal negara Belanda. Bursa saham Amsterdam adalah mantan nama untuk bursa saham yang berasalnya dari Amsterdam. Bursa ini bergabung pada 22 September tahun 2000 dengan bursa saham Brussels dan bursa saham Paris untuk membentuk Euronext dan sekarang dijuluki sebagai Euronext Amsterdam. Selanjutnya yaitu standar akuntansi negara Swedia. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam hal-hal tertentu mirip dengan negara-negara Anglo-Amerika, tetapi terdapat beberapa pengaruh penting Jerman, khususnya mengenai perpajakan. Kelompok ini termasuk Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Akuntansi Nordik menjadi kurang konservatif dan lebih transparan daripada di Jerman dan beberapa di negara lain, tetapi tidak sebanyak di kelompok negara-negara Anglo-Amerika. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang persyaratan audit di negara Swedia. Menurut saya, persyaratan audit di negara Swedia yaitu perusahaannya harus berstatus perseroan terbatas dan untuk tujuan auditnya yaitu untuk memenuhi persyaratan Companies Act dan menentukan kewajaran akun perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem perpajakan negara Swedia. Perpajakan di negara Swedia atas gaji seseorang karyawan melibatkan kontribusi ke 3 tingkat pemerintahan yang berbeda, yaitu Kota Matia, Dewan Daerah, dan pemerintah pusat. Iuran jaminan sosial dibayarkan untuk membiayai sistem jaminan sosial. Penjelasannya yaitu, tarif pajak efektif di Swedia itu sering disebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Swedia memiliki sistem perpajakan untuk penghasilan dari pekerjaan yang menggabungkan pajak penghasilan yang dibayar oleh karyawan dengan iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dengan demikian, total biaya gaji bagi pemberi kerja adalah gaji kotor ditambah sama pajak gaji. Majikan membuat pemotongan awal bulanan untuk pajak penghasilan dan juga untuk membayar pajak gaji ke badan pajak. Pasar modal negara Swedia. Swedia adalah negara ekonomi campuran berbasis ekspor.
kayu, tenaga air, dan biji besi adalah sumber daya alam utama. Sektor rekayasa di Swedia menyumbang 50% keluaran dan ekspor, sedangkan telekomunikasi, otomotif, dan farmasi juga sangat penting. Swedia adalah pengekspor senjata terbesar ke-9 di dunia. Pertanian menyumbang 2% produk domestik bruto dan angkatan kerja. Kesimpulan. Kesimpulannya, standar akuntansi Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan laporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Prinsip-prinsip akuntansi Belanda berbeda dari standar internasional untuk laporan keuangan IFRS, tetapi mereka diselaraskan. Umumnya diterima prinsip akuntansi GAP di Belanda, namun pada 2005 semua perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa wajib mengikuti IFRS. Aturan ini juga berlaku untuk perusahaan asuransi Belanda dan lembaga keuangan. Untuk Swedia, prakteknya pendekatan secara akuntansi Swedia nampak lebih banyak orientasi konsensus dan beberapa kelonggaran pengaruh perpajakan. Sebagai anggota dari Uni Eropa, Swedia mengadopsi IFRS untuk perusahaan yang terdaftar mulai tahun 2005. Untuk bidang auditnya, undang-undang di Belanda mensyaratkan bahwa perusahaan besar dan menengah memiliki laporan tahunan yang diaudit oleh auditor lokal yang berkualifikasi, terdaftar, dan independen. Auditor ditujukan oleh pemegang usaha, rapat anggota, atau alternatif oleh dewan pengatur atau pengawas. Pada prinsipnya, laporan audit harus mencakup poin-poin yang menjelaskan apakah satu, pernyataan memberikan informasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Belanda dan mewakili secara akurat hasil tahunan perusahaan, posisi keuangan, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan dapat dinilai. Yang kedua, laporan dari managing board memenuhi persyaratan hukum-hukum. Yang ketiga, informasi tambahan yang diperlukan disediakan auditor yang ditunjuk melapor ke dewan pengawas dan pengelola. Lembaga yang kompeten harus terlebih dahulu mempertimbangkan laporan audit dan kemudian menyetujui atau menentukan laporan keuangan. Jika tidak wajib untuk melakukan audit, para pihak dapat melakukannya secara sukarela. Untuk audit di negara Swedia, bentuk badan usaha yang harus diaudit adalah perseroan terbatas, termasuk cabang perusahaan asing, unit koperasi, dan bank. Audit di negara Swedia dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dari Swedia Companies Act. Swedia Companies Act mengharuskan laporan audit mengenai yang pertama, persiapan laporan tahunan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, penggunaan neraca dan laporan penghasilan. Yang ketiga, proposal yang diajukan mencakup laporan administrasi untuk penyusunan laba atau defisit yang tidak dilaporkan. Yang keempat, penghentian kewajiban dari anggota dewan direktur dan direktur utama. Untuk sistem perpajakan di Belanda, perpajakan perusahaan di Belanda didasarkan pada residensi. Perusahaan yang didirikan secara lokal dianggap sebagai badan hukum pada Belanda, perusahaan presiden Belanda. Mereka berutang pada perusahaan sehubungan dengan pendapat mereka yang dihasilkan di seluruh dunia. Perusahaan bukan penduduk yang dihasilkan dari seluruh dunia. Perusahaan itu sehubungan dengan pendapatan yang dihasilkan di negara tersebut. Untuk perpajakan pribadi Belanda, warga Belanda dikenai pajak berkenaan dengan pendapatan mereka di seluruh dunia. Non-residen membayar pajak hanya atas penghasilan yang dihasilkan secara lokal. Kemudian, bagian 1 berlaku untuk pendapatan dari perumahan, pekerjaan, atau perusahaan. Bagian 2 adalah untuk pendapatan dari bunga substansi. Bagian 3 relevan untuk investasi dan tabungan. Orang-orang fisik diwajibkan untuk menghormati tahun pajak dan menyetorkan kewajiban apapun sebelum tanggal 1 April tahun depan. Penundaan atau non-pembayaran dikenai denda. Untuk perpajakan di Swedia atas gaji seorang karyawan melibatkan kontribusi ketiga tingkat pemerintahan yang berbeda, Maternadia, Dewan Daerah, dan pemerintah pusat. Iuran jaminan sosial dibayarkan untuk membiayai sistem jaminan sosial. Untuk bagian pasar modal, di Belanda, bursa saham Amsterdam dianggap pasar sekuritas yang modern tertua di dunia. Bursa ini ditubuh pada tahun 1602 oleh perusahaan India Timur Belanda. Untuk perusahaan saham dan obligasi stoknya, bursa ini kemudian berganti nama menjadi Bourse Amsterdam yang merupakan yang pertama untuk secara resmi memulai perdagangan saham. Pada tahun 1983, bursa ini memulai sebuah indeks pasar saham dijuluki indeks EOE, terdiri dari 25 perusahaan terbesar yang berdagang di bursa saham. Pada tahun 1977, bursa saham Amsterdam dan EOE bergabung dan indeks chip birunya berganti nama menjadi AEX untuk Amsterdam Exchange. Bursa ini sekarang diurus oleh Euronext Amsterdam.
Dan untuk pasar modal Swedia, Bursa Efek Stockholm atau STH adalah bursa perdagangan untuk pasar sekuritas Swedia. Bursa Efek Stockholm dimulai pada tahun 1863 di Stockholm, Swedia dengan nama Bursa Efek Stockholm. 30 saham Swedia yang paling banyak diperdagangkan membentuk indeks acuan utama Bursa Efek Stockholm, Index Stockholm 30 yang memiliki bobot nilai pasar. Pada tahun 1994, Bursa Efek Stockholm menjadi bursa Eropa pertama yang mengizinkan perdagangan oleh anggota jarak jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti. Untuk referensi lainnya, kalian bisa lihat di Google ya. Terima kasih. Bye-bye.